Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zubni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, hari ini apa? Kisah-kisah. Pakai sepatu masih basah. Pekan ke-1 kisah-kisah. Makan sawut dari Jawa. Kisah Nabi Daud bagian kedua. Pak Sultoni ketawa. Ya, hari ini kita lanjutin kisah Nabi Daud ya. Jadi kisah Nabi Daud ini ada di surat Shad. Surat ke-38 ayat 17, berarti halaman 454. Ya. Pak Adri boleh baca ayat 17 sampai 26 deh. Satu ayat tuh. 17 sampai 26 surat Shad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir 'ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq wat-tayra mahsyura kullun lahu awwab. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Wa hal ataka naba'ul khasm إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها
Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sampai ayat berapa tadi? Oh, ya baik, baik ya. Mudah-mudahan yang baca pahala dan yang mendengarkannya mendapatkan ganjaran pahala. Hangat suasana setelah dibaca sama Padri ya. Jadi hari ini kita melanjutkan kisah Nabi Daud bagian kedua. Kalau bagian pertama ya, Nabi Daud setelah mengalahkan Jalut ya, setelah membunuh Jalut maka oleh Allah diangkat ya, sebagai nabi dan raja dan sebagai orang yang pertama di muka bumi ini yang merangkap di samping sebagai nabi juga sebagai raja ya. Sebelumnya belum pernah ada ya. Nanti setelah itu baru Nabi Sulaiman anaknya. Beliau juga sebagai nabi juga sebagai raja ya. Ketika diangkat ya, Tolut juga menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud karena beliau tahu Nabi Daudlah yang membunuh Jalut, raja yang telah menjajah Palestina, dan orang-orang Bani Israel juga nggak ada yang protes karena udah tahu Nabi Daud ini luar biasa bisa membunuh Jalut ya. Nah, Nabi Daud juga dipuji oleh Rasulullah masalah ibadahnya. Makanya Allah ya mengingatkan kepada Nabi Muhammad ya, kalau misalkan ada seperti cacian, hinaan, makian dari orang-orang Quraisy, lihat, ingatlah Nabi Daud. Seperti dikatakan di surat Shad ayat 17, isbir ala mau yaqulun, bersabarlah Muhammad, yang maksud di sini Rasulullah nih, ala mau yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad ini dihina, dicaci, dituduh, difitnah oleh kaum Quraisy ya, dibilang gila, dibilang tukang sihir, tukang tenun dukun katanya, terus kajab sebagai pendusta. Nah, Nabi Muhammad ini rasanya sesak dadanya, sempit ya, karena dituduh. Maka Allah ya menghibur Nabi Muhammad ya, dikatakan sabarlah, isbir ala mau yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Wazkur abdana ya, ingatlah hamba kami Daud, jal'ar ait ya. Jadi Daud ini mempunyai kekuatan, yaitu apa? Kekuatannya beribadah yang disukai oleh Allah. Ibadahnya apa? Seperti puasa, itu yang paling disukai Allah. Yang kedua, sholatnya itu juga disukai oleh Allah. Kemarin sudah dijelaskan ya, ibadah dan sholatnya Nabi Daud itu paling disukai oleh Allah. Lalu Nabi Daud juga innahu awwab ya, orang yang selalu kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau ada masalah langsung dia kembali kepada Allah.
baik senang maupun sedih, baik suka maupun duka, dia selalu kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi, innahu awwab, ya, dia selalu taat kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad juga diingatkan ketika dicaci, dihina, difitnah agar kembali kepada Allah. Ini juga pelajaran buat kita, ya. Jadi kalau misalkan kita dihina, dicaci, difitnah, lalu kita nggak bisa menjawab atau kita nggak bisa membalas orang yang menyakiti kita, maka dekatkanlah kepada Allah. Sholatlah, ya, minta perlindungan kepada Allah. Paling enggak hati kita tenang setelah kita mendekat kepada Allah. Setelah kita sholat lalu kita mohon perlindungan, maka hati kita lebih tenang, ya. Itu Allah yang langsung mengajarkan kepada Rasulullah. Nah, ini juga pelajaran buat umatnya. Kalau terjadi sesuatu yang kita nggak bisa membalas, ya, maka dekatkanlah Allah, kita sholat, paling nggak hati kita tenang, ya, itu pelajaran. Lalu selanjutnya, inna sahorna rizabali ma'ahu, ya, sesungguhnya kami tundukkan gunung ma'ahu bersama Daud, yusabihna, untuk bertasbih bil asi wal isra, di waktu petang dan di waktu pagi. Jadi Nabi Daud ini juga, ya, diberi kelebihan, ya, bahwa gunung ditundukkan oleh Allah. Nanti kalau Nabi Daud bertasbih, gunung tuh ikut bertasbih gitu. Atas apa? Atas perintah Allah. Wasahorna, maka kami tundukkan aljibala, gunung-gunung. Wa tayra mahsura, dan burung-burung juga berkumpul, kulun lahu awab, ya, masing-masing itu juga bertakwa, ikut bertasbih, ya. Dan ini Allah perintahkan gunung dan burung itu ada di surat Saba, ayat 10, ya, surat 34. Surat Saba surat 34 ayat 10. Ya. Walaqad ataina Dauda minna fadlan, dan sesungguhnya kami berikan Daud dari karunia kami. Ya jibalu, katanya, wahai gunung, kata Allah, awibi, bertasbihlah berulang-ulang, ma'ahu, bersama Daud, wa toir, dan burung. Nah, ini Allah perintahkan gunung dan burung, ya, ikut bertasbih. Jadi kalau Nabi Daud sedang baca kitab Jabur atau berzikir atau bertasbih, ya, itu gunung ikut bertasbih. Bahkan burung ketika dia lewat di atas angkasa, ya, berhenti, dia ngumpul di atas itu, ngikutin Nabi Daud bertasbih, ya. Itulah kelebihannya Nabi Daud, ya, sama Allah ditundukkan gunung dan burung-burung, sehingga ketika burung lewat, ya, Nabi Daud sedang baca, berhenti di atas angkasa, lalu dia ngumpul terus ikut bertasbih, ikut baca doa. Disitulah Allah menundukkan gunung dan burung, ya, dan memerintahkan untuk ikut bertasbih kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud juga diberi kelebihan, ya, itu dimudahkan dalam membaca kitab. Jadi Nabi Daud kalau membaca kitab itu, ya, misalkan dia menyuruh orang untuk menaruh pelana ke kudanya, itu kan cepet, ya, kalau naruh pelana di kuda. Nah, Nabi Daud sementara membaca kitab itu bisa banyak, ya, itu dimudahkan. Artinya waktu yang pendek tapi sama Allah dipanjangkan untuk Nabi Daud, gitu, ya. Bagi Allah sangat mudah memanjangkan atau memendekkan waktu. Jadi begitu orang diperintah untuk naruh pelana di kuda, Nabi Daud membaca udah bisa banyak bacaannya, ya, seperti itu. Itu sangat mudah bagi Allah memanjangkan, memendekkan waktu atau jarak, ya. Jadi ingat ketika seorang yang membunuh 99 lalu ketika mau bertobat, kata pendeta nggak bisa, maka digenepin 100. Lalu ke orang alim, kalau kamu mau bertobat bisa, tapi harus pergi ke suatu tempat, ya. Nah, ketika pergi ke suatu tempat dalam perjalanan, orang yang mau
insaf ini mati di tengah jalan, maka malaikat berebut jaraknya yang paling panjang yang mana, apakah dari tempat yang awal atau yang dituju. Nah, sama Allah dipanjangkan tuh jarak dari yang awal sampai ke tempatnya dia, sehingga dia bisa masuk ke surga. Kalau lebih pendek maka malaikat yang penjaga neraka nih yang ngambil nih. Nah, itu Allah panjangkan. Jadi bagi Allah sangat mudah sekali memanjangkan atau memendekkan waktu atau jarak. Ya, seperti Imam Syafi'i ya. Dia kalau Ramadan tuh bisa membaca sehari dua juz gitu. Nah, itu waktunya dipanjangkan sama Allah ya. Meskipun waktunya sama gitu, tapi sama Allah dipanjangkan sehingga dia bisa baca banyak. Nabi Daud juga gitu, dimudahkan baca kitab sehingga dia bisa baca banyak dalam waktu yang sedikit. Ya, itulah kelebihan dari Nabi Daud ya, waktunya dimudahkan dalam membaca kitab. Terus tadi ayat 10 ya. Wa allana lahul hadid ya. Nah, ini di ayat 10-nya dilanjutkan, dan kami lunakan bagi Daud besi. Jadi ini juga satu kelebihan juga buat Nabi Daud, itu besi itu kalau dipegang sama Nabi Daud udah kayak tanah liat, empuk gitu dipegang. Kalau kita kan keras, kalau mau nekuk-nekuk harus dibakar dulu baru diketok-ketok gitu. Sama Nabi Daud itu ya besi kayak tanah liat, kayak kapas gitu, ditekuk sini tekuk sana mudah sekali gitu. Nah, ini Allah berikan ya kelebihan besi itu jadi lunak. Wa alanna lahul adid, dan besi itu menjadi lunak di tangannya Nabi Daud. Anikmal sabigoti wa qadir pisardi wa malu solihan ya. Untuk membuat baju besi dia, katanya Allah, ukurlah ya, wa qadir pisardi, dan anyamlah, wa malu solihan ya, dengan lakukan dengan yang baik. Jadi Nabi Daud ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat baju besi ya, dianyam. Nah, ini baju besi yang pertama kali dibuat ya di dunia ini oleh Nabi Daud ya. Yang ngajarin siapa? Allah langsung ya. Jadi Allah mengajarkan Nabi Daud untuk membuat baju besi. Ini ada di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 80 ya. Jadi Allah mengajarkan Nabi Daud untuk membuat baju besi, sama seperti Nabi Nuh ya, yang pertama kali membuat kapal. Nabi Nuh itu yang mengajarkan langsung Allah. Nah, ini surat Al-Anbiya surat 21 ya, ayat 80. Wa alamnahu, dan kami ajarkan Daud son'ata labusin ya, untuk membuat baju besi, lakum untuk kalian, lituh sinakum untuk melindungi kalian, min ba'sikum dari peperangan kalian. Jadi Nabi Daud diajari oleh Allah untuk membuat baju perang. Jadi baju perang itu dianyam ya, lalu dibuatlah baju perang yang tidak kaku ya. Jadi dibuat kayak cincin-cincin gitu, digabung-gabungin ya, sehingga dipakainya enggak keras kaku gitu, lentur. Dan kalau misalkan pedang ditusuk ke baju perang itu, maka pedang itu akan jadi tumpul atau patah gitu, karena ada cincin-cincin yang masuk gitu lalu patah. Nah, itu Nabi Daud udah diajarkan membuat anyaman baju perang dari lingkaran-lingkaran yang dianyam oleh Nabi Daud, dan itu yang mengajarkan Allah sehingga tidak kaku gitu dipakainya, dan bisa luas bergerak gitu. Itulah Nabi Daud diberi kelebihan besi jadi lunak sama Nabi Daud ya. Ya, kita kembali ke surat Shad. Wasadatna, dan kami kokohkan, kami kuatkan mulkahu kerajaannya, wa atainahu, dan kami beri al-hikmah kebijaksanaan, wa fadlal hitab dalam memutuskan perkara. Jadi Nabi Daud juga
dikokohkan kerajaannya. Jadi di dalam kerajaannya Nabi Daud itu, Nabi Daud dijaga oleh 4.000 bala tentara. Ada yang mengatakan 38.000 yang menjaga istananya Nabi Daud. Jadi dikokohkan, dan dikokohkan lagi Nabi Daud dengan hikmah wafaslal hitab. Jadi kebijaksanaan dalam memutus perkara. Jadi ada ceritanya orang yang menuntut ya kepada orang lain yang sapinya dia dicuri. Maka ketika dia sapinya dicuri, dia lapor ke Nabi Daud. Lalu dipanggillah kedua-duanya, ya, orang yang menuntut dengan orang yang dituntut. Ya, kata Nabi Daud, ada gak saksinya, ada gak buktinya gitu? Nggak ada gitu. Jadi dia mencuri, nggak ada bukti saksi, nggak ada saksinya gitu. Maka Nabi Daud nggak langsung memutuskan, disuruh tunggu beberapa waktu gitu. Ya, lalu ketika Nabi Daud tertidur, ya, itu mimpi. Dalam mimpinya bahwa Nabi Daud disuruh untuk membunuh orang yang menuntut bahwa sapinya telah dicuri. Maka keesokan harinya dipanggil tuh dua orang, ya. Lalu dia yang menuntut ini berharap dapat sapinya kembali. Bagaimana ya Nabi Daud, katanya, ya raja, dia kan udah raja. Lalu kata Nabi Daud, semalam saya bermimpi, dalam mimpi ya saya diperintahkan untuk membunuh kamu. Kaget nih. Dan ketakutan dia, ya, dia menuntut malah disuruh dibunuh dalam mimpinya Nabi Daud, padahal dia yang dirugikan, ya, sapinya dicuri. Nah, karena dalam keadaan takut gitu, akhirnya dia terus terang, dia cerita. Jadi dulu ada kisah yang lama nggak terbongkar. Setelah dia lapor ke Nabi Daud, dia cerita bahwa dulu dia pernah menculik ayahnya dan ayahnya itu dibunuh, ya. Nah, ini satu misteri yang nggak keungkap. Baru setelah Nabi Daud dapat mimpi terungkap, ya, bahwa dulu yang membunuh ternyata membunuh ayahnya. Nah, ini orang yang ini. Tapi dia bilang kalau masalah sapi yang dicuri saya jujur gitu. Saya jujur bahwa sapi saya benar-benar dicuri gitu. Tapi ya kasus yang membunuhnya inilah akhirnya dihukum dia sama Nabi Daud. Nah, disitulah Nabi Daud akhirnya lebih kuat lagi, kerajaannya dipercaya sama masyarakat, ya, bisa mengungkap masalah yang udah lama nggak terungkap. Nah, di situ dikuatkan, ya, kerajaannya dengan dipercaya oleh rakyatnya Nabi Daud, ya. Wahal ataka nabaul hosem, dan apakah telah datang berita tentang orang yang berselisih? Ittasawarul mihrab, ya, ketika mereka memanjat dinding, ya. Iddahulu ala Daud, mereka memasuki tempat Daud. Bapak jia, maka Daud terkejut, ya. Minhum, dari kedatangan mereka, qalu la tahab, kata yang masuk ini, janganlah kamu takut, ya. Jadi ada dua orang yang masuk ke tempatnya Nabi Daud, padahal itu kan dijaga ketat, ya, tapi ini dia bisa masuk manjat dinding istana. Nah, ini menurut ulama dua orang ini adalah jelmaan malaikat yang menjadi manusia gitu, masuk ke dalam, ya. Nah, dia minta diselesaikan, ada perselisihan gitu. Maka Daud bertanya masalahnya apa gitu, ya. Maka diceritakan mana itu? Hosmani bago ba'duna ala ba'din. Jadi mereka berdua ini yang berselisih, merasa ada yang dijolimi sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wahkum bainana bil haq, maka berilah keputusan di antara kami dengan adil, bil haq, dengan benar. Wala tustid, janganlah menyimpang dari kebenaran. Wahdina, dan tunjukilah kami ila sawa isirat, ke jalan yang lurus. Jadi dua orang ini, ya, minta supaya diselesaikan perselisihan atau perkaranya, dan minta supaya diputuskan dengan
cara yang adil, ya. Maka dia bercerita nih dua orang ini, inna haja ahi, sesungguhnya ini adalah saudaraku, lahu tis'u wa tis'u na'jatan, dia punya 99 ekor kambing betina, walia, dan aku punya na'jatun wahidan, punya satu kambing. Faqala, lalu berkata dia, akfil niha wa azani fil hitab, tapi yang punya 99 ini dia minta kepada saya kambing yang saya punya cuma satu, dan dia udah memenangkan dalam perdebatan. Jadi yang punya kambing satu ini diminta untuk menggenapi kambing yang 99 jadi 100, dan yang punya kambing 99 ini dia menang dalam perdebatannya, sehingga yang punya kambing satu ini kalah dalam perdebatan gitu. Qala, maka Nabi Daud berkata, laqad maka, ya, sungguhnya engkau telah menzolimi, ya, bisu ali na'jatika, dengan meminta kambing betina kamu, ila bi'aji, untuk menambah kambing kamu. Jadi dia mengatakan orang yang punya kambing 99 ini telah menjolimi orang yang punya kambing satu, ya, dengan meminta kambing untuk dilengkapi atau digenapin. Wa inna katsiran minal hulato, ya, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkelompok atau orang yang kaya gitu, orang yang banyak kambingnya, layabgi, sungguh telah menjolimi ba'dohum ala ba'din, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini kata Nabi Daud, illa lajina amanu wa amilu solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa qalilum mahum, kecuali sedikit orang yang seperti itu yang beriman dan beramal soleh. Jadi Nabi Daud ini langsung menuduh orang yang minta kambing ini zolim, dan menuduh bahwa itu udah kebanyakan orang seperti itu, orang yang banyak kelompok atau yang kaya seperti itu menjolimi yang lemah seperti itu, ya, ala ba'din. Maka wazonna Dauda, maka setelah Daud mengetahui annama fatannahu, bahwa sesungguhnya Daud ini sedang diuji oleh Allah, ya, fastakbaro, maka Daud langsung mohon ampun, robbahu, kepada Tuhannya, wa horror, ya, langsung Daud menyungkur, rokian, dan bersujud, wa anab, dan langsung bertaubat, ya. Jadi ketika Daud bahwa dia sedang diuji dan dia salah dalam mengambil keputusan, maka dia langsung bersungkur, bersujud, ya, lalu bertaubat, minta ampun. Nah, itulah Daud, ya, awab, dia selalu kembali kepada Allah, ya. Jadi setelah dia mengambil keputusan salah, maka dia langsung menyungkur, bersujud, dan dia bertaubat, minta ampun. Ya, apa kesalahannya? Kata ulama, ya, bahwa kesalahan Nabi Daud yang pertama, dia hanya sepihak menerima laporan, pihak yang satunya nggak ditanya, ya, bisa jadi yang pihak yang satunya kambingnya diambil lalu diminta lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi hanya sepihak, lalu Daud main putusin aja, ya, bahwa kamu jolim gitu. Nah, itu kesalahannya. Jadi enggak meminta penjelasan dua pihak, hanya sepihak. Maka ketika dia salah dalam mengambil putusan, Nabi Daud langsung bertobat dan minta ampun kepada Allah. Fagofarna lahu dzalik, maka kami ampuni bagi Daud yang demikian itu. Wa inna lahu indana, dan sesungguhnya bagi Daud di sisi kami la zulfa, ya, sungguh dia sangat dekat kedudukannya, wa husnu ma'ab, dan dia punya tempat kedudukan yang dekat di sisi Allah. Jadi Nabi Daud ini orang yang selalu kembali kepada Allah. Setiap ada masalah, setiap ada sesuatu, pasti dia kembali kepada Allah. Makanya Daud punya kedudukan yang dekat, dan dia punya tempat kembali yang baik, wa husnul ma'ab. Artinya apa? Nanti di surga Daud tuh dekat dengan Allah. Bahkan ada hadis yang menceritakan bahwa nanti Nabi Daud nih diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kitab-kitab, ya, di kaki Ars. Kalau Ars kan di atas surga Firdaus, ya, di kaki Ars untuk membacakan kitab-kitab, ya, karena suaranya begitu merdu, begitu enak, sehingga
orang yang di surga ya itu sampai lupa dengan kenikmatan surga karena mendengar suaranya Nabi Daud. Tapi sayang hadisnya ini dhaif. Ya, jadi Nabi Daud itu diberitakan seperti itu. Ya, nah itu luar biasa. Ya. Lanjut ya. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah, ya, sebagai penguasa, sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi ini. Fahkum, maka putuskanlah perkara bainanas, di antara manusia, bil haq, dengan adil, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudilaka an sabilillah, maka kalau itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi Daud diingatkan bahwa engkau sekarang udah jadi penguasa, ya, jadi khalifah, maka putuskanlah perkara dengan adil dan jangan ikutin hawa nafsu. Kalau ikutin hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Lalu ada ancaman juga nih, innalladzina yadilluna, sesungguhnya orang-orang yang sesat, an sabilillah, dari jalan Allah, lahum, bagi mereka ajabun sadid, siksa yang sangat keras, bima nasu yaumal hisab, ya, dikarenakan dia lupa pada hari penghitungan. Jadi juga diancam nih kalau sampai dia membuat yadilu, kesesatan, maka dari jalan Allah, maka akan diajab dengan ajab yang keras. Nah itu diingatkan, ya, seorang nabi juga diingatkan juga, ya, meskipun dia diperintah Allah tapi tetap diingatkan untuk tetap di jalan yang lurus, untuk menegakkan keadilan, ya. Nah ketika dia udah mendapatkan hikmah dan ilmu, maka Nabi Daud, ya, itu banyak orang-orang yang minta nasihat, minta bantuan hukum, ya, khususnya. Nah ini ada di surat Al-Anbiya, ayat 78. Ya, itu bisa dicatat tuh Pak Adri, itu ayat-ayatnya nanti. Ya. Wa Dauda wa Sulaiman, ya. Ingatlah Daud dan Sulaiman, yahkumani, ya, ketika keduanya memberikan hukum fil harsi, tentang ladang. Itnafasakot, ayat 78. Itnafasat fihi gonamul qaum, ya. Jadi ketika ada ladang yang dirusak, ladangnya oleh kambing punya suatu kaum. Nah di sini Allah hanya menyaksikan, wa kunna lihukmihim syahidin, dan kami menyaksikan, ya, apa yang diputuskan oleh mereka berdua. Jadi ini Nabi Daud, ya, dan Nabi Sulaiman diberi hikmah dan ilmu, ya. Nah jadi ada seorang yang dia punya masalah, ya, dia punya ladangnya itu dirusak oleh kambing punya si penggembala. Jadi penggembala ini dia mengembala kambing, pengen ke tanah yang lain, mungkin di sini udah nggak ada rumputnya, dia pindah ke tanah lain. Rupanya kambingnya masuk ke ladang orang. Nah ladangnya ini akhirnya jadi rusak semuanya. Nah dia lapor ke Nabi Daud bahwa ladangnya udah rusak, ya, kebunnya udah rusak oleh si kambingnya penggembala ini. Maka Nabi Daud, ya, begitu dapat laporan, diputuskan bahwa, ya, kambingnya ini disuruh diserahkan kepada si pemilik kebun sebagai ganti dari merusak kebunnya ini, ya. Dasarnya apa? Karena kebun yang dirusak oleh kambing itu nilainya sama dengan harga kambing yang merusak itu. Jadi harga kebunnya, yang ladangnya itu yang dirusak nilainya sama, mungkin udah banyak buah-buahnya udah tinggal dipanen gitu. Nah, dirusak terus nilai kambingnya sama dengan nilai kebun, maka disuruh ganti ke si pemilik kebun untuk diserahkan, gitu. Nah si pemilik penggembala kambing ini belum puas, akhirnya datanglah ke Nabi Sulaiman. Makanya di sini ayat berikutnya, fafahamnaha Sulaiman, maka kami pahamkan Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman sama Nabi Daud, ya, itu
uh, udah dikasih ilmu ya dan hikmah, udah sama-sama nabi nih. Wa kulan ataina, maka masing-masing kami beri hukman wa ilma ya. Hikmah yaitu kebijaksanaan dan ilmu. Nabi Sulaiman diberi ilmu, Nabi Daud juga diberi ilmu. Namun Nabi Sulaiman dia punya cara penyelesaian yang lebih benar. Kata Allah, Nabi Sulaiman lebih tepat dalam menyelesaikan. Jadi nggak ada yang dirugikan dan masing-masing win. Maka ketika si penggembala ini lapor ke Nabi Sulaiman, maka dipanggillah keduanya. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa kambing si penggembala diserahkan kepada si pemilik kebun atau pemilik ladang untuk dimanfaatkan susunya. Sedangkan kebun punya si pemilik ladang ini diserahkan kepada si penggembala untuk apa? Untuk diperbaiki ya. Suruh ditanam lagi yang udah dirusak, pokoknya diperbaiki. Nah, jadi kedua-duanya nggak ada yang dirugikan, masing-masing win. Makanya Nabi Sulaiman ini lebih tepat. Nabi Daud benar tepat putusannya, tapi Nabi Sulaiman lebih tepat ya. Ini menandakan bahwa anak lebih pintar dari bapak ya Pak. Ya sekarang saya aja kalau masalah HP, laptop nanya aja ke anak, dia lebih ngerti, betul nggak Pak? Ini anak lebih pintar itu. Nabi Sulaiman lebih pintar daripada Nabi Daud. Dan ini juga menunjukkan bahwa nggak selamanya senior lebih hebat daripada junior. Bisa jadi junior lebih hebat dari senior. Nabi Sulaiman lebih tepat dia jawabannya gitu. Ya. Nah ini ada juga satu kisah ya. Ketika ada dua orang wanita. Yang satu wanitanya lebih tua, yang satu lebih muda. Itu masing-masing bawa anak bayi ya. Nah, dia mau ke sungai mencuci pakaian. Maka anak bayinya ditaruh di tempat yang aman tuh ya. Nah, ketika dia sedang mencuci, tiba-tiba ada serigala makan itu bayi salah satu. Maka wanita yang tua ini, yang lebih tua, dia buru-buru ngambil anak yang masih hidup ya kan. Lalu dikatakan, itu anakmu udah dimakan serigala mati. Lalu yang muda nggak terima, dia bilang itu anak saya gitu. Bukan, anak kamu udah dimakan serigala. Enggak, itu anak saya, kata yang muda gitu. Akhirnya berselisih, lapor ke Nabi Daud ya. Nah, setelah datang ke Nabi Daud, masing-masing pada ribut tuh, ini anak saya diambil. Enggak, ini anak saya, anak kamu udah dimakan serigala gitu. Maka Nabi Daud melihat bahwa asalnya anak adalah dipegang sama ibunya. Jadi ketika dipegang sama ibu, maka itulah anaknya ya gitu. Maka Daud memutuskan bahwa anak ini adalah milik si wanita yang lebih tua. Karena apa? Karena anak ini udah dipegang sama ibunya. Ibaratnya kayak saya megang HP nih ya. Lalu ada yang ngaku itu HP saya, nggak bisa, ini HP saya gitu. Ini buktinya ada sama saya gitu. Kamu mana? Nah itu seperti itu. Jadi Daud asalnya bahwa anak itu dipegang sama ibunya, maka anak itu milik ibunya yang megang. Nah seperti keputusannya seperti itu Nabi Daud. Nah yang muda nggak puas nih, akhirnya datang ke Nabi Sulaiman bahwa anaknya diambil oleh yang wanita yang tua. Maka sama Nabi Sulaiman dipanggil keduanya, anaknya dipegang sama Nabi Sulaiman, ditaruhlah itu anaknya di meja, diminta tolong ambilkan pisau, diambil pisau. Baik ya, daripada berebut, ini anak akan saya belah dua, yang separuh buat kamu, yang separuh buat kamu gitu. Maka wanita yang muda mengatakan, ya Sulaiman gitu, wahai Nabi Sulaiman, ini bukan anakku, udah berikan aja kepada yang lebih tua gitu. Dia jadi mengalah ini yang wanita yang muda ini berikan, sedangkan yang tua diem aja. Ketika mau disembelih, yang muda dia langsung bilang, ya Sulaiman ini bukan anak saya, udah serahkan aja kepada dia anaknya gitu. Sedangkan yang tua diem aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mengambil keputusan bahwa anak ini adalah milik yang wanita yang muda. Kenapa? Karena nggak mungkin seorang ibu tega melihat anaknya dibunuh gitu. Dia lebih baik mengalah, yang penting anaknya selamat. Dia nggak bisa memiliki atau nggak bisa bersama, tapi anaknya hidup selamat. Nah
itulah keputusan Nabi Sulaiman, luar biasa ya. Anak lebih hebat daripada bapak ya. Ya. Nah, ini kisah-kisah hukum ini juga banyak pada zaman dulu ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah ya. Nah, itu juga ada seorang yang berselisih. Jadi ada seorang yang menitipkan barang. Nah, di dalam barang itu ada uangnya. Lalu ketika orang yang dititipin itu diminta, dia bilang saya nggak pernah dititipin, nggak ngaku gitu. Saya nggak merasa dititipin gitu. Maka orang yang menitipi barang ini lapor ke ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah ya. Dilapor bahwa saya menitip barang sama orang ini tapi dia tidak ngaku gitu. Yang ini juga ditanya, ya saya nggak merasa dititipin, saya nggak kenal sama dia, siapa dia gitu kan. Nah, ada saksi gak, kata Iyas bin Muawiyah. Waduh, lalu dia cerita ya. Jadi waktu itu dia menyerahkan barangnya itu di bawah pohon yang tempat yang ada, dan waktu itu hanya berdua, nggak ada saksi. Ya itu saya serahkan barang itu dan ada uang di dalam barang itu gitu. Maka Iyas bin Muawiyah pun menyuruh orang yang menuntut si A lah ya, si A yang menuntut ini menyuruh Iyas bin Muawiyah menyuruh A untuk pergi ke tempat yang dulu dia pernah menyerahkan barang itu. Coba di sana deh kamu pergi, siapa tahu ada barangnya di sana, kamu gali deh di sekitar situ, siapa tahu ada, atau kamu mungkin lupa, atau mungkin dengan lihat tempat yang dulu kamu jadi ingat gitu. Maka disuruhlah pergi ke sana gitu. Udah. Nah, ketika si A ini pergi, maka si B yang dituntut ini ya, dia mau pergi juga, mau pergi. Kata Iyas bin Muawiyah, tunggu dulu ya, jangan pergi dulu, biar dia datang ke sini. Kalau dia udah kembali baru nanti kita bahas lagi gitu. Nah, sambil menunggu Iyas bin Muawiyah ini akhirnya dia duduk sambil melihat-lihat perkara-perkara yang akan dikerjakan lagi. Nah, sambil dia duduk, dia tanya nih sama si B ini, udah sampai belum si A ke sana gitu. Kata si B, belum gitu. Lah, dia bilang belum, dia bilang nggak tahu, dia nggak kenal. Tapi kok ketika ditanya kira-kira udah sampai belum si A ke sampai sana, dia bilang belum. Nah, berarti dia tahu dan dia kenal. Nah, disitulah Iyas bin Muawiyah memutuskan bahwa dia benar-benar menitipkan barang, karena ngakunya nggak kenal, tapi begitu ditanya dia ketelepasan bilang belum nyampe, padahal dia bilangnya nggak tahu tempat sama orang itu dan nggak kenal, tapi kok tahu tempat kejadiannya. Nah, itulah Iyas bin Muawiyah ya. Iyas bin Muawiyah ini terkenal nih ya di Arab, ulama yang adil. Ada juga ya, jadi ketika ada seorang lelaki yang ingin mengembalikan budak wanita yang dia beli, jadi dia merasa kecewa beli budak wanita ya, maka ditanya sama Iyas bin Muawiyah, alasannya apa kamu mau mengembalikan budak wanita ini gitu. Dia bodoh katanya, buat apa saya beli budak yang bodoh, nggak bisa buat kerja juga nggak bisa gitu. Maka Iyas bin Muawiyah pun langsung ngetes, ditanya nih ya si budak ini, kamu kaki yang lebih panjang yang mana gitu. Langsung dia nunjuk yang ini gitu, ditunjuk kaki. Wah, nggak bener, masuk kaki yang satu yang lebih panjang. Lalu ditanya, kamu ingat gak ketika kamu lahir? Saya ingat gitu. Wah, udah nggak bener, berarti bahlul. maka kata Iyas bin Muawiyah, udah kembaliin aja deh, emang bener-bener bahlul itu. Kaki yang panjang ditunjuk, padahal kaki kan sama panjangnya. Ya, ketika lahir udah ingat. Nah, itulah ya kisah-kisah ulama-ulama dulu tuh luar biasa dalam mengambil keputusan ya. Dia pakai firasat, pakai akal pikiran ya. Jadi dalam mengambil keputusan pun itu hakim boleh menggunakan firasat atau hati nurani. Misalkan saksi udah lengkap, bukti-bukti udah lengkap, tapi kalau hati nurani ya dia nggak mantap ya, maka putuskan sesuai hati nurani. Karena saksi sekarang bisa dibeli, bukti-bukti juga bisa diadakan ya.
maka hati nuranilah yang yang boleh melakukan keputusan itu ya, seperti Iyas bin Muawiyah, luar biasa ya. Nah, kembali ke Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud ini meninggal usia 100 tahun ya. Nah, ini usia 100 tahun itu pun dapat bonus dari Nabi Adam. Jadi ketika Rasulullah bercerita nih ya, dari Imam Tirmizi, Rasulullah bercerita bahwa Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, maka diusap-usap tuh pundaknya oleh Allah, itu keluar nyawa-nyawa keturunan Nabi Adam. Nah, lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Rob, siapa ini? Ini adalah anak keturunanmu," gitu. Lalu Nabi Adam melihat ada yang putih berseri gitu. "Ya Rob, ini siapa?" gitu. Maka Allah menjelaskan bahwa itu adalah orang yang nanti ada di penghujung zaman, namanya Daud gitu. Lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Rob, berapa umurnya?" Dia umurnya 60 tahun. Maka Nabi Adam kan dikasih umur 1000 tahun oleh Allah. Maka kata Nabi Adam, "Kalau gitu berikanlah umur saya 40, buat dia digenapin jadi 100 gitu." Nah, Nabi Adam udah tuh diserahkan umurnya ke Daud 40 tahun. Maka ketika datang nih Malaikatul Maut ke Nabi Adam ya, Nabi Adam bertanya, "Ya Malaikatul Maut, saya kan masih 40 tahun lagi, kenapa udah datang?" gitu. Lalu kata Malaikatul Maut, "Dulu kan kamu pernah memberikan umurmu kepada Nabi Daud gitu." "Tidak," gitu. Dia nggak ingat, lupa. Makanya kata Rasulullah, Nabi Adam itu pelupa, maka anak cucunya juga ikut pelupa. Dia udah ngasih, lupa deh. 40 tahun buat Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini nggak tahu bahwa dia tuh dikasih bonus oleh Nabi Adam umurnya ya, jadi 100 tahun gitu. Menurut kisah juga dari Imam Tirmizi, Rasulullah bercerita bahwa Nabi Daud ini orangnya pencemburu. Jadi dia sangat cemburu ya. Jadi kalau dia pergi keluar rumah gitu, itu pintunya dikunci semuanya. Jadi nggak boleh orang melihat istrinya. Ini istri bukan buat tontonan. Jadi dikunci gitu. Nah, suatu hari Nabi Daud pergi keluar rumah, dikunci itu semua pintu-pintunya. Nah, ketika Nabi Daud pergi, tiba-tiba ada seorang lelaki yang masuk ke dalam. Istrinya bertanya, "Wahai, engkau siapa? Berani-beraninya masuk," katanya. "Kalau sampai ketahuan suamiku, nanti kamu bisa bahaya," gitu. Maka ketika Nabi Daud pulang dari pergi ya, dia kembali ke rumahnya, dia ketemu sama orang laki-laki itu. Nabi Daud kan tahu sendiri jagoan, Jalut aja dibunuh sama dia. Maka ketika ditanya, "Siapa engkau?" gitu, berani masuk kan laki-laki ini. Lalu dia mengatakan bahwa saya ini tidak takut sama semua raja-raja yang ada di bumi ini, dan tidak ada orang yang bisa menghindar dariku. Maka Nabi Daud langsung berkata, "Kalau gitu engkau Malaikatul Maut," ya. Maka diucapkan selamat datang. Maka Nabi Daud ya, disitulah dia diambil nyawanya di rumahnya ya, meninggal dalam usia 100 tahun ya. Jadi seperti itu. Nabi Daud yang kuat ya, usia 100 tahun diambil. Memang udah waktunya. Ya, jadi diambil dalam usia 100 tahun. Ya, cukup saya rasa ya. Wah, Pak Arif langsung nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang mengenai usia, khususnya usia Nabi Adam. Usia Nabi Adam yang 1000 tahun atau beberapa surah 40 tahun itu usia sejak turun ke dunia atau sejak diciptakan, Pak? Soalnya gini, Pak, kalau diciptakan, Bapak mestinya tahu bahwa di akhirat itu sehari itu 50.000 tahun, Pak. Jadi Nabi Adam umurnya luar biasa. Kalau
di waktu di surga jamunya 2 hari itu sama dengan 50.000 tahun, luar biasa. Enggak dikumpulin manusia sejagat raya itu enggak ada, ditambah-tambah usianya sepanjang usia Nabi Adam. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisahnya Rasulullah mengatakan ketika Nabi Adam diciptakan, diusap pundaknya, maka keluarlah nyawa-nyawa para keturunannya, seperti itu. Ya wallahu alam entah di surga atau di dunia, cuman yang Rasulullah ceritakan seperti itu gitu ya. Jadi keluar itu nyawa-nyawa, itu siapa? Ya Rob gitu. Itu anak cucumu, keturunanmu gitu. Lalu begitu ada yang bercahaya, itu siapa menarik hati? Itu adalah anak turunanmu nanti di penghujung zaman, namanya Daud. Seperti itu ya. Jadi wallahu alam itu masalah di surga apa di ini. Cuman yang pasti memang 1 hari di sana itu lebih lama ya. Karena kalau sini kan perhitungannya matahari muter itu 1 hari, sana nggak ada matahari. Ya seperti itu ya. Kayak Rasulullah ketika mengatakan nanti antara tiupan sangkakala yang pertama ke yang kedua itu 40. Nah itu 40 nggak disebutin. 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, bukan 40. Nah seperti itu. Dan 40 di sana kan 40 hari udah lama gitu. Karena kalau di sini patokannya 1 kali muter matahari itu 1 hari. Di sana nggak ada matahari, udah dimasukin ke neraka semua. Ya itu ya Pak. Cukup nih. Kita hotmail Quran ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.